selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau tak terbantahkan. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Raja atas segala raja. Engkau satu-satunya yang berkuasa atas seluruh alam semesta raya ini. Engkau Yesus Tuhan.
kasih, Engkau pula yang bertata dan berkuasa, berdaulat atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan di bangsa kami Indonesia, ada dalam kendalimu ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Rote, ada dalam kendalimu ya Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa kami Indonesia, Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan. Seluruh menteri yang ada di kabinet, para wakil rakyat yang ada di MPR, DPR sampai DPRD tingkat 1, tingkat 2. Oh Tuhan, TNI dan Polri yang mengamankan bangsa kami, semuanya ada dalam kendalimu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mintakan yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Roh hikmat dan wahyu atas para pemimpin-pemimpin kami yang berjaga-jaga atas kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, roh takut akan Tuhan pada saat mereka menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan Yesus. Agar setiap dari mereka melakukannya ya Tuhan, sebagai bagian pelayanan mereka, baik kepada masyarakat di bangsa ini maupun juga kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga ya Bapa di surga, kami membawa ya Tuhan Jawa Barat ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan mari Bapa di surga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemimpin kami, gubernur kami dan wakilnya ya Tuhan. Tuhan wali kota kami ya Tuhan, Bapak Idris Somad dan wakilnya ya Tuhan. Tuhan ke 11 kecamatan dan ke 63 kelurahan yang ada di kota ini Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan, baik krisis ekonomi ya Tuhan, maupun sakit penyakit COVID-19, kami perkatakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera bagi Indonesia dan bagi kota kami Depok ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga mereka, urapi mereka ya Tuhan. Perlengkapi terus mereka dengan roh yang rela untuk melayani-Mu, melayani jiwa-jiwa ya Tuhan. Di bawah penggembalaan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani yang ada di atas kami ya Tuhan. Bapak Gembala kami, pendeta insinyur ya Tuhan Yongki Taufan Wijoyo MTH, berkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pengurapan-Mu tercurah ya Tuhan. Terus Kau memberikan visi yang baru bagi dia ya Tuhan. Kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus sebagai pemimpin kami ya Tuhan. Dalam menggembalakan jemaat-Mu di kota Depok ini ya Tuhan. Berkati rumah tangganya, istri, anak, menantu, cucunya. Berkati Tuhan. Kedua wakilnya di rayon ya Tuhan. Berkati ya Bapa. Engkau menyertai mereka dalam penggembalaan mereka, juga dalam rumah tangga keluarga mereka. Dan seluruh ketujuh wakil gembala yang ada di gereja-Mu di GBI Kamboja ini, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Taman Doa Rumah Pengorbanan. Berkati ya Tuhan, terus Kau hantarkan ya Tuhan orang-orang yang terus rindu memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan merendahkan hati mereka dan bertobat untuk kebangkitkan menjadi pasukan mempelai-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, mulai dari pemimpinnya Ibu Omi Lona Pesi sampai kepada staf yang ada di bawah Tuhan. Berkati mereka semua dan seluruh ya Tuhan rencana perluasan Taman Doa, Engkau yang menyertai memberkati ya Tuhan prosesnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan umat bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan. Oh kami berdoa buat pemerintahannya ya Tuhan, biar roh takut akan Tuhan turun tercurah atas mereka. Damai sejahtera atas Yerusalem dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh ya Tuhan garda terdepan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Di bidang kesehatan ya Tuhan, di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan ya Tuhan, oh Tuhan, damai sejahtera yang daripada-Mu pada saat mereka melakukan bagian dan tugas mereka. Kami juga berdoa biar rakyat Indonesia ya Tuhan adalah rakyat disiplin, taat, takut akan Engkau ya Tuhan. Dan dengar-dengaran akan pemerintah bangsa kami ya Tuhan dengan segala instruksinya di masa yang seperti ini. Kami percaya ya Tuhan semua ada dalam kendali-Mu. Dan damai sejahtera menutupi dan melingkupi bangsa kami Indonesia. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan pada saat memuji, menyembah, pada saat kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ada setiap hati yang diubahkan ya Tuhan menjadi baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di rumah, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Hanya Kau Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari naikkan pujian ini dengan iman, saudara. Biar terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Kami datang menyembah. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Yes, Kau harapan dalam kami sudah pernah melihat dan mengalaminya Tuhan. Kami percaya kami akan mengalaminya lagi bersama dan di dalam Kau kuatkan. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan, amin. Kalau kami masih ada, semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, mari bangun iman kita saudara. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu Engkau ada di sini, di dalam kami Tuhan. Kami katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Engkau di dalam kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari tutup mata kita, katakan dengan iman, Immanuel, Immanuel. Angkat tangan kita saudara. Percaya Dia tetap menyertai kita. Lewati lembah kegelapan sekalipun, dalam badai yang kuat sekalipun. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel.
aku sendiri. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau bersama. You never leave me, never forsaken me, Lord. Engkau Allah bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesatan. Wow. Engkau jamin kami, Tuhan, sampai hari ini. Yes, Engkau Allah Iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Yes, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Iman. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Aku sembah Kau, Tuhan. Kaulah sumber kekuatan. Kau yang tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan, selalu menyertai. Haleluya. Mari saudara, sekalipun di dalam badai yang paling kuat sekalipun, dalam lembah yang paling gelap sekalipun, Dia gak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia jamin kita dengan namanya, kuasa kemuliaannya. Gak pernah tinggalin kita, saudara. Sampai hari ini kalau kita masih ada, Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan. Aku percaya, aku percaya. Tiada lala batas, tiada lala lala baba. Tiada lala batas, tiada lala baba. Tiada lala batas, tiada lala baba. Yesus, Tuhan Yesus. Tiada lala batas, tiada lala batas, tiada karya. Tiada lala batas. Tiada lala batas, tiada karya. Mari jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh, saudara. Mari yang lain serukan nama Yesus, panggil nama Yesus. Engkau yang gak pernah tinggalkan kami. Selalu buat jalan, bukan jalan waktu gak ada jalan, Tuhan. Aku percaya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita mengangkat tangan kita, saudara. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan ya, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan ya. Oralabata karyanda karalabata syandaralaba. Oralabaralababa. Syikadabara, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Syata karyanda bakaryalaba. Yesus, Tuhan Yesus.
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kami panggil namamu Tuhan. Immanuel, Kau yang ada di dalam kami. Immanuel, 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 Engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Jadilah kuat, saudara. Immanuel, bersyukur, saudara. Immanuel, Engkau Allah beserta. Engkau Allah besertaku, Engkau Allah beserta. Kau di dalamku, ku di dalammu, Engkau Allah besertaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di rumah. Dia jamin kita dalam kekuatan pengharapan, kemenangan, kesembuhan, kelepasan, pembebasan, berkat-berkat. Yes, haleluya. Makasih Tuhan, bahwa terus kami mengalami betapa dalamnya kasih-Mu dan segala perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa yang seperti ini Tuhan, bahwa kami semakin melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semua jemaat Tuhan di rumah, haleluya. Karena dalam keadaan seperti ini justru Dia sedang menyatakan betapa dalamnya kasih-Nya, saudara. Dia gak pernah tinggalkan kita. Katakan amin, jemaat Tuhan di rumah. Katakan amin. Mari terus bangun iman kita, bahwa gak ada yang sebanding dan gak ada yang bisa menyamakan dirinya seperti Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, saudara. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Jemaat Tuhan di rumah, mari kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan, saudara, buat kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami mau terus ingat betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kau menyelamatkan kami. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu bagi dunia. Yes, tiada bersuami dan perbuatan-Mu, beri hidupku bagi diriku. Yes, tiada bersuami, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti namanya Yesus Tuhanku. Yes. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Buatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Haleluya. Oh, betapa
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yes, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalam lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yes, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus. Katakan dengan iman ya. Oh, betapa dalam itu Tuhan, saudara. Itu Yesus Tuhan kita. Amin. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan di rumah. Haleluya. Karena perbuatannya besar dan ajaib bagi kita, saudara. Katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan dan serukan haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau sedang tunjukkan kuasa-Mu yang ajaib di dalam kami. Amin. Jemaat Tuhan di rumah, kita bertepuk tangan ya. Kita bersorak dan kita nyatakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita ya saudara. Ayo bangkit jemaat Tuhan di rumah. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau berat bagiku. Oh. Ayo saudara. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami angkat tangan kami ya. Ya, Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Yes. Aku yang perkasa. Kau sumber kemenanganku. Ayo serukan sama-sama. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes. Katakan bersama, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku. Sekali lagi angkat tangan kita ya sama-sama di rumah. Ya, layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau ajaib. Haleluya.
menjadi momen doa kami juga Tuhan. Biar Indonesia mengalami keajaiban-Mu. Dari segala krisis ekonomi yang sedang terjadi, krisis kesehatan yang sedang terjadi, nama-Mu dinyatakan, ditinggikan Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ayo serukan namanya saudara. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Serukan, Dia Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja, atas segalanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan serukan haleluya. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang Ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa,
Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa terus mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Waktu Tuhan, jemaat Tuhan yang di rumah, mari katakan dengan iman, saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, tapi aku tetap percaya. Aku tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Dan karena rancanganmu bagi kami bukan rancangan kecelakaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup, ya dan amin bagi kami, yang menjamin kami dengan segala janji Tuhan yang hidup dan yang akan berkarya dan bekerja dan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan yang di rumah dan kita semua katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sampai saat ini sudah sekitar 1,5 bulan kita mengisolasi diri di rumah kita masing-masing dalam rangka mengikuti instruksi dari pemerintah agar perkembangan virus COVID-19 tidak bertambah meluas dengan luar biasa. Saudara, mungkin kita sudah merasa bosan, merasa jenuh untuk diam di rumah masing-masing. Kita ingin kembali beraktivitas seperti semula sebelum terjadinya COVID-19. Kita ingin bekerja seperti semula, bersekolah seperti semula, beribadah seperti semula, dan seterusnya. Tapi apakah itu mungkin? Saudara, mungkin juga ada yang berpikir bahwa masa yang lalu, sebelum adanya virus COVID-19, itu lebih baik daripada keadaan saat ini, di mana dunia sudah mengenal merebaknya virus COVID-19 atau pandemi virus COVID-19. Tapi tahukah saudara, bahwa ternyata Raja Salomo sudah pernah menanyakan hal tersebut di dalam kitabnya, yaitu kitab Pengkhotbah. Mari kita lihat ayatnya di dalam kitab Pengkhotbah, pasal 7, ayat 10, yang berbunyi demikian. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Jadi Salomo sudah pernah menuliskan di dalam kitab Pengkhotbah, jangan mengatakan, mengapa zaman dahulu, zaman sebelum adanya COVID-19 itu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Maksudnya hikmat di sini adalah hikmat Allah. Kalau hikmat manusia tentunya keadaan sebelum adanya COVID-19 lebih baik daripada keadaan sesudah
pandemi COVID-19. Tapi bukannya berdasarkan hikmat Allah engkau menanyakan hal itu. Mengapa demikian? Saudara, hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Tentang hikmat Allah yang berhubungan dengan keadaan saat ini. Hikmat yang diambil atau berasal daripada firman Tuhan sendiri. Apa saja kedua hikmat Allah itu? Yang pertama, kita bisa baca di dalam kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 8. Yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara yang kekasih, jadi berdasarkan hikmat Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini, kita tahu bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masa yang Tuhan sudah tentukan. Seperti contohnya ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudara, ada waktu yang Tuhan tentukan bagi setiap kita untuk lahir, kapan kita dilahirkan, dan kapan kita akan meninggal dunia. Kalau Tuhan Yesus belum datang, maka setiap kita, manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan meninggal dunia. Ada waktu yang Tuhan sudah tentukan kapan kita lahir, kapan kita akan meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk musim menanam. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk musim mencabut yang ditanam atau musim menuai. Contoh lain lagi ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Saudara, sebelum ini adalah waktunya untuk kita mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk berbagai keperluan. Tetapi saat ini kita tidak bisa bekerja. Harus mengisolasi diri di rumah. Sehingga ini adalah waktunya untuk membiarkan rugi. Di dalam ayat 8 dikatakan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk perang dan kapan waktu untuk damai. Jadi sekali lagi saudara, jangan katakan kenapa ya, kok zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena Alkitab berkata untuk setiap hal ada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Nah, sehubungan dengan keadaan saat ini waktunya apa? Waktu apa yang Tuhan tentukan? Banyak orang Kristen percaya bahwa ini adalah waktu akhir zaman. Ini adalah waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 24 dan 25, di sana Tuhan Yesus berkhotbah tentang zaman akhir atau akhir zaman. Nah, salah satu tanda datangnya zaman akhir itu tertulis di dalam Injil Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, jadi Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa salah satu tanda datangnya akhir zaman, tanda yang sangat jelas dan yang paling jelas bahwa kita sudah ada di akhir zaman, adalah munculnya pembinasa keji. Pembinasa keji ini adalah antikristus, yang akan berdiri di tempat kudus. Tempat kudus ini adalah bait Allah ketiga, yang akan didirikan di kota Yerusalem, di tempat semula bait Allah sebelumnya sudah didirikan. Kalau kita sudah melihat pembinasa keji antikris itu berdiri atau berada di dalam bait Allah di kota Yerusalem, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka kita tahu dengan pasti bahwa kita sudah ada
di masa puncak, masa kesusahan besar atau tribulasi. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Nabi Daniel yang mana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini? Untuk itu marilah kita melihat kepada kitab Daniel, pasalnya yang ke-9, ayat 24 sampai 27. Judul perikopnya adalah 70 kali 7 masa. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada Daniel bahwa ada 70 kali 7 masa. Ini masa yang sangat penting. Masa untuk apa itu? Saya akan bacakan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk penggenapan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan susah payah, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saya ulangi lagi, Daniel 9 ayat 25. Tapi ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, jadi di sini adalah firman Tuhan dalam kitab Nabi Daniel yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15. 70 kali 7 masa. 7 masa itu adalah 7 tahun. Jadi 70 kali 7 tahun atau 490 tahun telah ditetapkan atas bangsamu, bangsanya Daniel, yaitu bangsa Israel. Dan atas kotamu yang kudus, yaitu kota Yerusalem. Untuk apa 70 kali 7 masa itu ditetapkan? Untuk melenyapkan kefasikan, melenyapkan kejahatan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan. Untuk apa lagi 70 kali 7 masa itu ditetapkan? Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nubuat dari para nabi, serta untuk mengurapi yang maha kudus, yaitu Tuhan Yesus akan diurapi menjadi raja di atas segala raja, King of Kings. Lalu di dalam ayat 25 dikatakan demikian, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, saat perintah itu diberikan, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diberi julukan Mesias. Itu bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Atau Kristus, itu artinya juga yang diurapi, tapi dalam bahasa Yunani. Jadi, kota Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu Mesias atau Kristus, seorang raja. Waktunya ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu kan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara, di sini saya mempunyai sebuah timeline. Ya. Saudara bisa lihat, dikatakan dari sejak firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali,
sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 457 sebelum Masehi, maka atas perintah titah dari Raja Artasasta, Esra, seorang buangan yang dibawa dengan tertawan ke negeri Babel, itu diperintahkan oleh Artasasta, Raja Persia, untuk kembali dari Babel, pergi ke kota Yerusalem, untuk membangun kembali Bait Allah dan kota Yerusalem. Tahunnya adalah, perhatikan saudara, 457 sebelum Masehi. Sejak perintah itu dikeluarkan, sampai dengan kedatangan seorang yang diurapi, itu ada 7 kali 7 masa, ditambah 62 kali 7 masa. 7 ditambah 62 artinya 69 kali 7 masa. 7 masa tadi sudah saya katakan 7 tahun. Jadi artinya 483 tahun. Nah ternyata saudara, dari tahun 457 sebelum Masehi, di mana Esra tiba di kota Yerusalem atas perintah Raja Artasasta, sampai dengan kedatangan seorang diurapi, yaitu Yesus, seorang raja, itu ada waktunya 483 tahun. Jadi kalau kita hitung, jatuhnya lebih kurang tahun 27 Masehi. Saudara, pada tahun 27 Masehi itu lebih kurang, itulah waktunya Tuhan Yesus memulai pelayanan di atas muka bumi. Di mana Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah keluar dari air, Roh Kudus turun ke atas Yesus, mengurapi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi yang diurapi, Kristus atau Mesias. Jadi dari sejak kedatangan Esra di kota Yerusalem sampai dengan Kristus mulai pelayanan, itu ada 483 tahun. 69 kali 7 masa. Mungkin saudara yang jeli berkata, "Loh Pak, kalau 457 ditambah dengan 27 itu 484 tahun." Ya benar, tapi begini saudara, tidak disebutkan tahun 457 sebelum Masehi itu bulannya bulan apa. Kalau itu adalah bulan 12, penanggalan Israel, atau bukan, ini bukan penanggalan Israel, ini adalah penanggalan kalender yang ada saat ini. Sedangkan 27 Masehinya tadi adalah bulan 1 atau bulan 2, kan artinya 483 tahun. Jelas saudara ya. Kalau ditambahkan kan 484 tahun. Tapi kalau yang tahun 457 sebelum Masehi itu dia dari bulan-bulan akhir dari tahun itu, sedangkan Tuhan Yesus dibaptiskan di bulan-bulan awal dari tahun 27, itu kan artinya waktunya kan 493 tahun. Ya ini hanya sedikit tambahan bagi saudara yang kritis ya. Nah, itu ternyata sudah ditepati saudara. Jadi ternyata benar bagian pertama ini, yaitu tentang 7 kali 7 masa tambah 62 kali 7 masa atau 69 kali 7 masa itu sudah digenapi. Sampai dengan kedatangan Kristus, kedatangan Mesias, seorang yang diurapi. Waktunya sudah tepat. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu di dalam ayat Daniel 9 ayat 26. Sesudah 62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Saudara, jadi setelah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, yaitu sampai dengan kedatangan Mesias, orang yang diurapi, maka selanjutnya kita masuk bagian kedua. Bagian kedua ini tidak ditentukan lamanya waktu. Kalau tadi yang pertama kan ditentukan lamanya, 483 tahun. Tapi bagian kedua ini tidak ditentukan lamanya, hanya dikatakan sesudah 62 kali 7 masa itu,
akan terjadi sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa penting. Pertama, akan disingkirkan orang yang diurapi itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus disingkirkan, disalibkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Pada lebih kurang tahun 30 Masehi, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Lalu peristiwa kedua yang terjadi di dalam masa yang ini, yang tidak ditentukan waktunya lamanya ini. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ternyata sejarah mencatat tahun 70 Masehi, bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Romawi berontak melawan bangsa Romawi. Sehingga Kaisar Romawi, Kaisar Vespasianus, mengirimkan rakyatnya, mengirimkan tentaranya di bawah pimpinan Jenderal Titus untuk menghancurkan kota Yerusalem dan menghancurkan tempat kudus itu, yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan sejak itu bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia, lenyap dari muka bumi. Dan sesuatu yang menarik di sini dikatakan, tetapi raja itu, yaitu raja atau Kaisar Vespasianus, yang tentaranya menyerbu Yerusalem, itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Saudara, saya lihat perkataan air bah ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, adalah saitef. Saitef itu air bah atau banjir. Tapi bisa dalam arti kenyataan, bisa dalam arti kiasan. Nah, ketika saya pelajari riwayat hidupnya Kaisar Vespasianus ini, ternyata dia mati karena penyakit diare berat yang terjadi atau ditimbulkan akibat dia terlalu banyak menggunakan air dingin. Tidak disebutkan apakah dia minum air dingin terlalu banyak atau dia mandi air dingin atau apa, tapi dia meninggal dunia karena terlalu banyak menggunakan air dingin sehingga terjadi dia diare berat dan akhirnya dia mati akibat penyakit diare itu. Jadi masih ada hubungannya dengan air bah tadi, tapi dalam arti kiasan. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi jelas saudara ya, dari sejak 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa atau 69 kali 7 masa, di mana kota Yerusalem dibangun kembali, sampai dengan munculnya yang diurapi yaitu Mesias, itu ada 483 tahun lamanya. Tapi setelah itu akan masuk bagian kedua yang tidak ditentukan lama waktunya. Tetapi ada, sekurangnya ada 3 peristiwa penting yang terjadi. Yaitu yang pertama, orang yang diurapi Mesias itu akan dibunuh, disingkirkan tanpa ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh rakyat seorang raja, yaitu tentara Romawi. Dan yang ketiga, akan ada peperangan dan pemusnahan sampai akhir zaman. Nah, saudara, saat ini kita percaya kita sudah sampai di akhir zaman seperti yang dinubuatkan dalam nubuat Daniel ini. Kita sudah sampai saat ini di bagian ketiga, yaitu Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan akan ditetapkan, yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kita sekarang percaya bahwa kita sudah sampai di bagian akhir daripada nubuat 70 kali 7 masa. Tadi sudah ada 69 kali 7 masa, sudah ditetapkan, sudah terjadi. Lalu ada masa yang tidak ditetapkan, lamanya waktu. Lalu pada akhir zaman, kembali masa dalam 70 kali 7 masa itu terjadi lagi, yaitu tinggal sisanya 1 kali 7 masa. Dalam 1 kali 7 masa itu akan ada seorang raja, ini adalah antikris saudara, yang membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
Dan pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, menimpa antikris. Saudara, jadi para ahli teologi mengatakan atau menafsirkan berdasarkan ayat ini, bahwa antikris itu akan membuat suatu perjanjian damai selama 7 tahun dengan Israel. Saudara, kalau kita perhatikan, sejak 2 tahun yang lalu, itu pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui menantunya, yaitu Jared Kushner, seorang Yahudi, itu menginisiasi atau mengajukan suatu perjanjian damai 7 tahun antara Israel dengan Palestina, di mana Palestina harus menyerahkan wilayah-wilayah tertentu, lalu mereka diberikan imbalan berupa uang yang sangat banyak. Tetapi 2 tahun yang lalu ini gagal. Lalu tahun yang lalu kembali dicoba untuk mengadakan perjanjian damai tadi. Tapi kembali gagal. Saudara, saya percaya kita sudah ada di saat-saat yang disebutkan oleh Alkitab ini. Perhatikan saudara, saya tidak mengatakan Presiden Donald Trump adalah antikris. Atau Jared Kushner adalah antikris, tidak saudara. Tapi bahwa di bawah pengaruh yang sangat kuat dari antikris yang sudah menguasai seluruh dunia, badan-badan dunia dan sebagainya sudah ada di dalam penguasaan antikris. Ini inisiatif ini dilontarkan, saudara. Itu sesuai dengan dikatakan dalam Alkitab. Tapi pada awal-awalnya, pada awal masa antikris ini atau pada awal masa 7 tahun yang kita kenal sebagai masa tribulasi, itu antikris belum menyatakan dirinya. Kenapa? Karena masih ada yang menahannya. Yaitu gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Mari supaya lebih jelas kita akan lihat surat 2 Tesalonika ayat 3 sampai ayat 8. Judul perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Saya bacakan ayat 3 sampai 8. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan, harus datang dulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, jadi sekali lagi, ada ahli-ahli teologi yang menafsirkan, di awal masa tribulasi atau masa antikris 7 tahun, antikris akan menginisiatif adanya perjanjian damai selama 7 tahun dengan Israel. Tapi pada saat itu antikris belum menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah antikris. Tetapi pengaruhnya sudah sangat kuat yang membuat segala sesuatu itu terjadi. Kenapa antikris belum bisa menyatakan dirinya? Karena masih ada yang menahannya. Yaitu gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi kembali sesuai dengan Daniel pasal 9 tadi ayat 27. Saudara, di sana dikatakan setelah ada perjanjian damai tadi, maka pada pertengahan 7 tahun itu, atau 3,5 tahun terakhir, antikris akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan dalam ayat-ayat lain dikatakan, lalu dia akan menyatakan dirinya, atau tadi ayat yang kita baca, dia menyatakan dirinya sebagai Allah dan minta disembah sebagai Allah. Saudara, jadi para ahli teologi memperkirakan setelah adanya perjanjian damai 7 tahun,
maka Israel akan bisa mendirikan bait Allah ketiga yang sangat mereka idam-idamkan di tempatnya yang asli, di tempat semula bait-bait Allah sebelumnya didirikan, yaitu di Bukit Bait Allah. Lalu orang Israel akan memulai kembali korban santapan, korban sembelihan seperti pada zaman dahulu. Tapi di pertengahan 7 tahun tadi, 3,5 tahun terakhir, Antikris akan muncul dan menyatakan dirinya sebagai Allah, minta disembah sebagai Allah. Dia akan berdiri di tempat kudus, yaitu di bait Allah, dan menghentikan semua korban sembelihan, korban santapan. Dan sejak itu, dia akan merajalela. Orang Israel pasti tidak mau menyembah manusia sebagai Allah. Antikris ini manusia biasa, saudara. Tapi yang diberikan hikmat, diberikan kemampuan oleh iblis, sehingga dia bisa begitu berkuasa. Tapi ketika Antikris menyatakan dirinya, minta disembah sebagai Allah, orang Israel akan menolak. Dan Antikris dan pasukannya akan menyerbu Israel. Dan menghancurkan Israel. Banyak sekali yang mati. Dan setelah itu Antikris akan merajalela di seluruh dunia. Menguasai seluruh dunia. Itulah masa 3,5 tahun yang kedua. Puncak penderitaan umat manusia. Jadi dari permulaan penderitaan, permulaan tribulasi sampai ke pertengahan tribulasi, itu sudah terjadi penderitaan, tapi itu baru permulaan. Tetapi sejak Antikris minta disembah sebagai Allah di bait Allah, sampai dengan 3,5 tahun terakhir masa pemerintahan Antikris, itu adalah puncak penderitaan manusia. Great Tribulation. Dan di akhir masa Antikris, 3,5 tahun tadi, Tuhan Yesus dengan orang-orang kudusnya, dengan para malaikatnya akan turun di atas muka bumi untuk menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Lalu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini. Saudara yang kekasih, jadi kita perlu mengerti, saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini, itu akan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, Tuhan Yesus akan datang secara diam-diam seperti pencuri, untuk mengangkat gerejanya, orang-orang kudusnya yang tidak bercacat celah. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan yang permai, lalu orang kudusnya yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, mengenakan tubuh kemuliaan. Yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kemuliaan dalam sekejap mata. Lalu bersama-sama mereka akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu masuk ke dalam surga, menikah dengan Yesus sebagai mempelai pria. Dengan orang kudusnya, gerejanya yang kudus, sebagai mempelai wanita. Tapi setelah itu, dunia akan dikuasai Antikris yang akan merajalela dengan luar biasa. Lalu ketika Antikris sudah berkuasa mutlak selama 3,5 tahun, Yesus dan orang kudusnya, para malaikat akan datang kembali ke atas muka bumi ini untuk menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Lalu Tuhan Yesus akan memulai kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang kekasih, hal itu pasti akan terjadi karena sudah ditentukan, waktu-waktunya sudah ditentukan Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa Antikris akan berkuasa mutlak 3,5 tahun itu sudah dinyatakan dalam beberapa ayat yang lain. Seperti contohnya di dalam Wahyu pasal 13, ayatnya yang kelima. Bahwa Antikris atau binatang itu akan berkuasa selama 42 bulan. Dan Antikris akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan orang-orang kudusnya. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 13, ayat 5 dan seterusnya. Juga di dalam Wahyu pasal 11, ayat 2, dikatakan bahwa pelataran bait Allah itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Jadi saudara yang mau saya katakan, apa yang terjadi saat ini adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Nah, yang banyak menjadi perdebatan tentang orang Kristen adalah tentang waktunya kapan rapture itu terjadi. Ada 3 pendapat tentang rapture, saudara. Dan masing-masing pendapat itu didukung oleh ayat-ayat yang mereka yakini. Ada yang meyakini bahwa rapture itu akan terjadi sebelum masa Antikris 7 tahun.
Itu pendapat yang disebut pre-tribulation. Ada ayatnya yang mendukung. Tapi ada yang berpendapat Antikris, rapture akan terjadi sebelum Antikris muncul dan minta disembah sebagai Allah di bait Allah. Di pertengahan 7 tahun tadi, itu pendapat yang disebut mid-tribulation. Ada lagi pendapat yang mengatakan rapture akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus di akhir masa Antikris. Jadi sebelum Yesus datang, terjadi rapture, lalu orang kudus yang rapture tadi bersama Yesus dan malaikat juga akan kembali ke atas muka bumi. Ini ada 3 pendapat yang berbeda-beda. Dan masing-masing punya argumentasinya, saudara. Ada ayat yang mendukung. Yang mana yang benar? Saudara yang tahu, yang benar adalah Tuhan sendiri. Dan nanti pada saatnya itu sudah terjadi, kita tahu pasti, oh ya ini yang benar, ini yang tidak. Tetapi yang jauh lebih penting, saudara, daripada apakah rapture itu terjadi sebelum masa aniaya, atau di tengah masa aniaya, atau di akhir masa aniaya. Yang lebih penting daripada itu adalah agar kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan hidup kudus. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk menjemput gerejanya. Nah, untuk itu kita akan masuk bagian kedua, yaitu berjaga-jaga dan menjadi Raja Wali-Raja-Walinya Allah. Kita akan baca Matius pasal 24. Ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah itu, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini, itu adalah tentang kedatangannya kedua kalinya tahap pertama. Di mana Tuhan Yesus datang itu seperti pencuri. Kalau kedatangannya yang kedua kalinya tahap kedua, itu kedatangannya jelas, saudara. Ya sesuai dengan yang kita baca tadi, yang kita uraikan tadi. Setelah Antikris berdiri di bait Allah minta disembah sebagai Allah, maka masa pemerintahan Antikris itu akan 3,5 tahun. Sesudah itu Tuhan Yesus akan datang menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Itu jelas, ya. Jelas. Tetapi kedatangannya yang pertama, kedua kalinya tahap pertama, itu kedatangan seperti pencuri yang tidak jelas waktunya. Bisa saja tiap saat, sekarang pun bisa saja Tuhan datang untuk menjemput kita, gerejanya. Tidak jelas waktunya. Karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah. Karena kedatangan Tuhan, anak manusia itu seperti pencuri pada malam hari. Anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau ada 2 orang di ladang, seorang yang dibawa, seorang yang ditinggalkan, seorang yang diangkat, seorang yang ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, sedang bekerja, seorang yang dibawa, seorang yang ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus. Saudara, saat ini sudah tidak ada waktu lagi untuk main-main dengan dosa. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Anytime, at any time, pada setiap waktu Tuhan bisa datang. Karena itu pastikan saudara dan saya sudah siap sedia dengan hidup kudus. Intim, melekat sama Tuhan. Saya sudah ajarkan berkali-kali.
Adakan saat teduh tiap hari. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab. Renungkan, simpan dalam hati. Lalu lakukan apa yang kau baca dalam Alkitab. Lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus Allah setiap hari. Sehingga makin lama kita menjadi makin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Sehingga setiap saat ketika Tuhan Yesus datang seperti pencuri pada malam hari, maka anak-anaknya gereja Tuhan yang sudah siap sedia, yang sudah hidup kudus, kita akan diangkat, rapture, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, lalu masuk dalam surga, menikah dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, dan kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Tapi saudara, bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Apakah kita berjaga-jaga dengan bersembunyi, ketakutan, hanya berdoa saja, tidak melakukan apa-apa? Oh, bukan seperti itu, saudara. Justru waktu sekarang ini, di mana kita berjaga-jaga, bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan pada kita gerejanya. Yaitu terutama, seperti yang Pak Niko katakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita harus menjadi seperti Raja Wali Rajanya Allah. Saudara, burung Raja Wali itu berbeda dengan burung-burung yang lain. Apabila badai datang, maka burung yang lain bersembunyi ketakutan. Tapi burung Raja Wali berani menantang badai. Ketika angin badai datang, dia akan justru membentangkan sayapnya. Dan dengan kekuatan angin badai tadi, Raja Wali akan mengangkat tubuhnya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Saudara, saat ini kita berada di masa di mana badai menerpa. Ada badai pandemi virus COVID-19 sedang menerpa melanda ke seluruh dunia. Banyak orang bersembunyi ketakutan. Mereka panik, putus asa, bingung, tidak tahu apa yang akan diperbuat. Tapi kita anak-anak Tuhan, dalam keadaan seperti ini, selain kita terus berjaga-jaga dengan makin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga melakukan, menyelesaikan perintah Tuhan bagi gerejanya, yaitu memberitakan amanat agung Kristus dengan berbagai cara, supaya banyak orang bisa diselamatkan sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita mendengarkan lagu Di Saat Badai Bergelora yang dinyanyikan oleh Herlin Perena.
Saudara, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar dan lagu yang sudah kita dengar tadi, marilah di saat seperti saat ini, kita tidak ngomel, tidak marah, tidak bersungut-sungut. Kenapa? Keadaan saat ini tidak sebaik keadaan sebelumnya. Karena memang Tuhan sudah menentukan waktu-waktu untuk segala sesuatu terjadi di bawah kolong langit ini. Jadi sebagai anak Allah kita menyerah saja, tunduk saja kepada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan kita percaya bahwa saat ini adalah waktu akhir zaman, di mana tidak lama lagi Antikris akan muncul, menguasai seluruh dunia ini. Lalu Tuhan Yesus akan datang menghancurkan Antikris. Untuk itu Tuhan Yesus akan datang 2 kali. Kedatangan Tuhan Yesus 2 kali, kedua tahap pertama untuk menyebut gerejanya yang kudus tidak bercacat celah. Kedatangannya yang tahap pertama ini seperti pencuri, tidak terduga-duga. Dan caranya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya ini, kedua kali tahap pertama, yaitu dengan berjaga-jaga hidup kudus, tidak bercacat celah, terus melekat sama Tuhan, terus intim dengan Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah Tuhan yang sangat penting yang harus kita selesaikan sebelum nanti Antikris muncul adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil ke seluruh kaum bumi, supaya banyak orang diselamatkan sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita menjadi Raja Walinya Allah. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah kami terus berjaga-jaga. Tanda-tanda zaman sudah sangat jelas, tidak lama lagi Engkau akan datang. Engkau akan menjemput gereja-Mu yang kudus. Karena itu kami harus berjaga-jaga dengan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan kami harus menjadi Raja Wali-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan ke seluruh muka bumi, supaya banyak orang diselamatkan sebelum Kau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan. Terus sertai jemaat-Mu, sertai para pemirsa yang mendengarkan khotbah ini. Buat kami layak untuk mengikuti pengangkatan atau rapture ketika Kau datang kedua kalinya tahap pertama. Dan bagi yang tertinggal, berikan kekuatan untuk menghadapi masa aniaya yang sangat hebat yang akan terjadi di dalam puncak penderitaan dalam masa Antikris. Tapi kami kalau boleh ya Tuhan, sebanyak mungkin orang boleh diselamatkan sebelum masa itu datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini tanggal 3 Mei 2020 adalah hari Minggu pertama. Karena itu kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus harus dilakukan dengan hati yang bersih. Kita lebih dahulu minta ampun segala dosa kesalahan kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Kita bereskan, kita minta ampun. Barulah kita memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu, mari saya ajak kita berdoa, memeriksa diri kita. Tuhan Yesus, kami akan makan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan roti dan anggur. Tuhan, periksa diri kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami yang kami lakukan baik disengaja maupun tidak. Supaya kami Kau layakkan untuk makan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, silahkan ambil roti, boleh roti apa saja. Silahkan ambil anggur, kalau tidak ada anggur boleh air teh atau apa saja.
dan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari saudara kita angkat roti setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur dan persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk tubuh dan darah Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Sehingga kami yang berdosa boleh diampuni dosanya, diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sekarang saya akan menyampaikan pengumuman. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pemerintah Jawa Barat dan Kota Depok menentukan bahwa masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu masih akan dilanjutkan sampai dengan 12 Mei. Artinya sampai minggu depan, sekurang-kurangnya, kita akan tetap lakukan ibadah online, karena belum dimungkinkan untuk berkumpul bersama-sama dalam jumlah besar di gereja. Lalu selanjutnya kita akan tetap mengikuti instruksi pemerintah, apakah akan dilanjutkan lagi, ataukah akan berakhir di situ. Itu pengumuman pertama. Pengumuman yang kedua, dalam menyikapi kondisi saat ini di mana ada banyak jemaat dan anggota-anggota KUL yang sedang kesulitan akibat peristiwa virus COVID-19 ini. Mereka yang tadinya bisa bekerja dengan baik, akhirnya diberhentikan, tidak bisa mencari nafkah lagi. Maka kita mengadakan yang dinamakan dompet peduli KUL. Dompet ini adalah suatu wadah yang disediakan oleh gereja untuk menampung dana-dana, baik dari jemaat, baik dari anggota KUL, juga dari gereja sendiri, untuk membantu saudara-saudara kita, para anggota KUL dan jemaat yang betul-betul terkena dampak COVID-19 ini, sehingga kesulitan di dalam mendapat makanan dan sebagainya. Kita sudah mendaftar ada 130 anggota KUL yang saat ini sedang dalam kesulitan. Nah, saudara yang lain yang bukan anggota KUL, apabila sudah kesulitan, saudara juga boleh mendaftarkan diri. Sehingga saudara bisa juga dibantu melalui dompet peduli KUL. Jadi, sekali lagi bagi saudara-saudara yang ingin membantu saudara-saudara kita yang lain, baik anggota KUL maupun jemaat kita sendiri, yang kesulitan dalam masa COVID-19 ini, saudara bisa mentransfer dana ke dompet peduli KUL yang tercantum terlihat di layar ini. Selanjutnya kita tahu hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Mei. Seperti biasa tiap minggu pertama kita akan membawa perpuluhan persembahan korban kita pada Tuhan. Nah, saudara kekasih, saya sendiri sudah mentransfer dana saya untuk membayar perpuluhan ke nomor rekening
yang tercantum di bawah ini. Dan nanti saya akan juga kirim WA ke nomor yang tercantum di bawah ini. Nah, saudara yang sudah membayar perpuluhan maupun yang belum, nggak apa-apa. Mari saat ini kita angkat tangan kita atau kita angkat bukti transfer kita. Dan kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kalau aku tidak membuka ketingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan, dan aku akan menghalau bagimu belang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Dengan sukacita, sukarela, dan dengan kasih, kami akan memberikan perpuluhan, persembahan korban kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.